Hello. Hi, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya, dan sekaligus berbagi kebahagiaan dalam merawat anggrek yang bernama Dendrobium senilai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah men-subscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanamannya. Nah, jadi ini dia teman-teman, anggrek Dendrobium senilai. Kebetulan tempat aku lagi berbunga ya. Dan kemarin aku pernah bikin video tapi anggreknya masih dalam keadaan kuncup ya. Alhamdulillah saya bisa menikmati anggrek Dendrobium senilai mekar ya. Tapi ini belum mekar full ya. Ini masih rada-rada kuncup. Ininya masih agak kuncup ini. Sekilas ya tentang anggrek Dendrobium senilai, mungkin antara kalian masih ada yang belum tahu dan lupa ya. Jadi anggrek Dendrobium senilai adalah salah satu anggrek spesies ya, yang paling unik dan juga ikonik dari Asia Tenggara, yaitu Thailand, Laos, Vietnam, dan juga Myanmar. Anggrek Dendrobium senilai sering dijuluki sebagai The Old Man Orchid karena karakteristik dan fisiknya yang tidak biasa ya. Jadi anggrek Dendrobium senilai ini memiliki keunikan yang tersendiri ya. Karena apa? Karena untuk Dendrobium senilai ini ada istilah masa istirahat teman-teman. Jadi masa istirahat itu adalah masa dorman ya. Jadi masa istirahat ini merupakan salah satu kunci sukses ya untuk membuatnya berbunga. Pada akhir musim hujan atau saat cuaca mendingin, kita harus mengurangi penyiraman secara gratis ya. Biarkan media sampai kering ya teman-teman di antara penyiraman. Itu yang saya lakukan ya. Beberapa daun mungkin akan gugur ya, seperti punya aku ini gundul ya teman-teman. Namun normal ya, bukannya mati. Nanti juga akan muncul daun-daun baru dan bunga baru. Dendrobium senilai aku usianya sekitar beberapa tahun ya, aku udah lupa, sekitar 3 tahunan mungkin ya. Masalahnya ini udah lama, jadinya aku lupa karena dulu itu waktu pertama beli itu cuma sedikit ya, dan hampir mati saat itu. Jadi saya menanamnya dengan metode yang baru. Dulu waktu datang anggrek ini menggunakan media papan pakis ya kalau tidak salah. Tapi karena waktu itu masih awal dalam perawatan anggrek, jadi hampir aja mati. Walaupun demikian, alhamdulillah ya, saya bisa kembali menanamnya seiring berjalannya waktu dengan ide yaitu ditempel menggunakan pohon langsung ya, seperti ini. Ini di bawah pohon nangka ya, tuh.
atas. Jadi setelah saya tanam di pohon nangka seperti ini, alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus, dan seperti ini kalian bisa lihat sudah banyak ya cabang-cabangnya alias anakannya. Dendrobium senile kalau secara ilmiahnya merupakan tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae ya. Anggrek Dendrobium senile ini termasuk spesies ya, yang juga merupakan bagian dari ordo Asparagales ya teman-teman. Spesies Dendrobium senile merupakan bagian dari genus Dendrobium. Untuk nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh C.S.P.P. Paris dan R.C. Habi F. Untuk klasifikasi ilmiahnya ya, klasifikasi ilmiah kerajaan merupakan Plantae, tanpa tokson Tracheophyta, tanpa tokson Angiospermae, tanpa tokson Monocotyl, ordo Asparagales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesies Dendrobium senile. Jadi saya bersyukur banget ya karena memiliki anggrek ini. Dulu saya belinya sekitar tahun 2022 ya, waktu lagi mahal-mahalnya tanaman hias. Dulu kan pernah viral ya, zaman corona. Jadi saya membeli anggrek ini. Dulu waktu itu saya membeli dengan harga sekitar 150 atau berapa ya, saya lupa. Karena udah lama banget ya. Ini alhamdulillah cantik banget ya. Ininya keras. Ini keras banget. Menandakan kalau anggrek ini bisa bertahan lama ya. Sekali mekar alhamdulillah ini ada dua kenop, 2 kuntum. Tahun dulu juga pernah berbunga, tapi waktu itu cuma 1 ya. Dan ini alhamdulillah bisa berbunga 2, tapi mekarnya tidak serempak. Jadi yang mekar yang pertama dulu ini yang bawah, kemudian yang atas. Aduh ya Allah, sayang banget ini dimakan belalang. Oh ya Allah, dimakan belalang, sayang banget ini ujungnya. Deket bunga lagi. Aduh sedih banget. Tapi ya sudahlah ya, udah terlanjur. Maaf nih, di tempatku banyak sekali belalang ya, karena di sekitar rumahku itu banyak pekarangan kosong. Kembali ke bunga Dendrobium senile ya. Jadi keunikannya antara lain yaitu tanamannya yang berbulu ya, seperti ini. Jadi dari tangkai bunganya juga banyak bulu-bulunya. Kemudian daun. Tapi sayang ya, kalau di anggrek aku ini daunnya lagi nggak ada, alias lagi masa dorman, jadi daunnya pada hilang. Kalau yang tahun kemarin masih ada daunnya, tapi sekarang nggak ada. Tapi kalian masih bisa melihat ini bulu-bulu halusnya masih banyak ya. Biasanya kalau ada daunnya itu penuh dengan bulu-bulu. Kurang lebih kalau yang penuh dengan bulu, daunnya seperti ini. Nah, cantik ya dan sangat unik. Jadi untuk anggrek Dendrobium senile ini sebenarnya yang bagus itu di dataran tinggi ya, sampai menengah. Karena apa? Bulu-bulu yang ada di batang pohon atau tangkai bunga itu menandakan kalau anggrek ini sebaiknya di dataran tinggi atau daerah yang sejuk ya, sampai dataran menengah. Karena aku di dataran rendah, makanya aku taruh di naungan bawah pohon nangka. Saya tempel seperti ini supaya
bertujuan mendapatkan angin lebih ya, banyak angin, dan nanti untuk menetralkan hawa panasnya supaya banyak angin dan udaranya menjadi dingin. Aduh, maaf banget ya, hidung aku tadi agak mampet. Ini baunya seperti bau lemon ya, seperti mint, baunya segar. Masya Allah, cantik banget. Ini kalau dari dekat seperti ini. Dendrobium senilai. Untuk kalian sangat direkomen ya, apalagi yang tinggal di dataran tinggi sampai menengah untuk mengoleksi anggrek Dendrobium senilai. Saya rasa kalau dataran tinggi tidak mengalami kesulitan ya di hawa dingin, tapi kalau di daerah yang panas, dataran rendah seperti aku, anggrek Dendrobium senilai ini tidak begitu aku rekomendasikan ya, karena harus yang profesional ya, atau yang udah berpengalaman dalam bidang anggrek, supaya anggreknya tidak mati ya. Nanti kalau mati kan sayang banget ya, harganya kan lumayan cukup mahal. Jadi sayang kalau misalnya kalian masih pemula tapi ingin memilikinya, nanti ditakutkan anggreknya akan mati. Kecuali kalau kalian tinggal di dataran tinggi sampai menengah dan harus tempatkan di tempat yang sejuk. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini aja dulu ya, tentang kebahagiaan aku dan pengalaman aku merawat anggrek Dendrobium senilai sampai berbunga di dataran rendah. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.